Imat sakit jiwa sepakat sama abang. Bukan Imat sakit jiwa. 1 second sama Abu Bakar Gresik. Kibin orang sakit jiwa aja nggak kenal dia. Orang waras dibilang sakit jiwa. Orang sakit jiwa dibilang wali. Ini murni dari orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Bang Alwi bukan lagi bernasab kepada Nabiullah Muhammad SAW. Penolakan-penolakan di wajah Indonesia baru di tahun 2026 semakin nyata bahwa publik semakin tersadar bahwa Bang Alwi nasabnya tidak perlu lagi diperdebatkan dan dipermasalahkan. Karena mengenai isu-isu soal habaib, memang ranah mereka untuk selalu menjelaskan kepada publik dari panggung-panggung dan dari dakwah-dakwah, serta dari fatwa-fatwa yang mereka keluarkan bahwa konon menurut mereka nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husin. Namun polemik-polemik yang mendera terhadap klan Bang Alwi justru itu yang membuat gaduh. Dan sentimen ini tumbuh liar dari obrolan-obrolan kecil, kolom komentar sampai diskusi yang dulu-dulunya tabu. Di tahun 2026 ini, masyarakat menuntut dan orang-orang awam menuntut bagaimana klan Habib Bang Alwi agar bisa jujur sejujur-jujurnya dan membuka framing dan kedok mereka. Siapa sebenarnya Habib-Habib asal Tarim Yaman itu, sahabat beriman? Tidak bisa diingkari dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani semakin membuat wajah-wajah dari klan Habib Bang Alwi semakin ketakutan. Dan bukan tanpa alasan jika legitimasi semakin diperdebatkan. Serta orang-orang yang mempunyai kepentingan di negeri ini termasuk Habib-Habib yang selalu mendoktrin dan memberikan komando bahwa dirinya tersambung sanadnya dan nasabnya kepada Nabiullah Muhammad memang lantang dibicarakan. Ranah publik dan orang-orang suci yang selalu pamer akan gelar sucinya bahwa di dalam diri mereka tersandar dan bernasab kepada Nabiullah Muhammad mendapatkan penolakan keras di negeri ini, sahabat beriman semua. Sentimen dan adu argumentasi kecil tersebut membuat keributan dan memicu kemarahan bahwa tidak mungkin Bang Alwi bersambung sanadnya kepada Nabiullah Muhammad SAW sekalipun sudah dilakukan tes DNA, sudah dilakukan fakta-fakta sejarah dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, termasuk kitab-kitab dari abad ke-5. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kedepannya tidak ada lagi kata Bang Alwi untuk mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bukan soal benci terhadap personal dari Habib-Habib tersebut, namun soal kejenuhan terhadap klaim istimewa yang tak lagi diterima mentah-mentah oleh rakyat dan generasi saat ini, sahabat beriman semua. Tidak ada satu ulama pun yang membatalkan nasab Alawi, nggak ada. Tidak ada. Bagaimana nasab Alawi itu batal? Wong sah saja belum pernah kok. Sah saja belum pernah. Seperti ada orang nikah saja nggak pernah. Nikah saja nggak pernah. Dimatikan no cerai. Bagaimana cerainya? Wong nikah saja nggak pernah kok. Itu persis seperti nasab Alawi. Nasab Alawi itu belum pernah sah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Isa Al-Muhajir yang terkenal itu toh, Isa Al-Muhajir yang kamakola Habib Abu Bakar atau siapa itu atau Syekh Khotib itu yang mengatakan bahwa Sayyid Isa itu hijrah ke Yaman, belum ada. Tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Isa itu pindah ke Yaman, nggak ada. Jadi pada dasarnya Habib Alawi itu sebagai duriya Rasul itu adalah pengakuan palsu atau hanya sekedar pengakuan saja. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Alawi itu min duriyatul Rasul, nggak ada. Itu paling abad ke-9 itu loh. Syekh Abu Bakar atau siapa itu yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad itu pindah ke Yaman. Tapi tidak ada satupun kitab yang mengatakan seperti itu. Dan tidak ada manuskrip atau kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad bin Isa, itu nggak ada. Kalau nasab Alawi itu sah saja belum pernah. Bagaimana ada ulama yang membatalkan?
Makanya tidak ada ulama satupun ulama yang membatalkan itu, nggak ada. Sehingga nasab Alawi itu nggak benar kalau mereka itu termasuk min dzurriyyati Rasul, nggak benar. Seumpamanya ada seorang kiai atau seorang habib, seorang ustadz yang menyodorkan kitab, dan kitab itu benar-benar apa itu sezaman, yang mengatakan bahwa Alawi atau habib itu adalah min dzurriyyati Rasul, maka hari ini juga, detik ini juga saya akan mengikuti. Tapi nyampe detik ini saya belum pernah menemukan, baik dari perkataan seorang kiai atau seorang habib, atau mungkin hasil pembelajaran saya di kitab-kitab nasab. Paham ya? Jadi pada dasarnya nasab atau silsilah Alawi itu belum pernah ada ulama yang membatalkan. Nggak ada. Yai Imat itu nggak membatalkan itu. Bagaimana batal? Wong sah saja belum pernah. Paham ya? Jadi silsilah Alawi ke atasnya itu tidak nyambung ke Rasulullah. Nah, kalau tidak nyambung ke Rasulullah, nyambung ke siapa? Nah, cari sendiri. Jangankan apa itu nasab Alawi, wong nasab saya saja saya nggak mau nyari ya. Hari model Kiai mah jauh, model Kiai mah. Udah, kalau dia tidak menunjuk dirinya, zaman sekarang tuh, nunjuknya pada jamaah, model Kiai mah jauh. Kalau Kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Iya mah jauh, lain bangsa orang. Duduk kelas kita ini, duduk kelas kita ini. Begitu gaya Kiai kita dulu. Makanya Yai sekarang gayanya agak dirubah. Allahu Akbar, masyaallah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi marhaba, tunduk. Begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi marhaba, Allah, waalaikumsalam. Enggak ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam lagi marhaba. Ditanya sama orang setelah dari marhaba, tadi lagi marhaba, kamu ngomong waalaikumsalam. Rasulullah mengucap salam kepada kita semua. Dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jamaah yang hadir di sini. Masya Allah, dapat barokah orang-orang Soko pada hari ini karena kedatangan daripada Ane Imaduddin Usman. Masya Allah, Rasulullah sampai titik salam kepada kita semua. Gayanya begitu. Na'udzubillah, kita tidak diajarkan seperti kita ala manhajil awliya ittis'ah. Kita manhaj wali songo yang arif dan bijaksana, berdakwah dengan ramah tidak marah, berdakwah dengan manis tidak bengis, berdakwah dengan beradab tidak biadab. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cenderung membodohi dan cenderung menipu umat dengan kuburan-kuburan serta makam-makam yang semakin marak di Indonesia. Ada puluhan meter makam dan kuburan yang dibongkar namun ternyata tidak ada isinya alias bodong. Inikah kelakuan dari klan Habib Alwi? Bukankah mereka cucu dari Nabiullah Muhammad SAW? Kenapa selalu menampilkan citra-citra yang kurang baik di Indonesia? Jangan-jangan Indonesia akan dijadikan sebagai tarimnya orang-orang tarim, sahabat beriman semua. Dan orang-orang lagi tidak lagi bisa menjernihkan akal pikirannya. Kuburan menjadi tempat destinasi religi daripada masjid-masjid dan umroh serta kajian-kajian yang selalu membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Publik mulai berani bilang, cukup dengan gelar, cukup dengan tameng sejarah, cukup dengan narasi suci yang tak boleh diuji. Publik gerah dan publik geram dengan adanya orang-orang yang mengakuisisi bahwa klaim-klaim sejarah dan kuburan-kuburan yang ada di Indonesia, termasuk makam-makam dari Wali Songo, adalah miliknya dari Habib Hadrami Tarim Yaman yang berasal dari marga Asmat Khan. Ya, polemik semakin mendera dan semakin memanas, sahabat beriman semua. Jika puluhan tahun silam klan Habib Alwi yang disanjungi dan digandrungi, kini di tahun 2026 dan 4 tahun silam, dengan adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman, yang sampai bertahan saat ini tidak ada yang membantah dan menyanggah bahwa sudah sah bahwa mereka bukan lagi menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan disinilah kegaduhan itu berakhir, sahabat beriman semua. Tanpa kritik, tanpa bualan, dan tanpa basa-basi, Bang Alawi sudah bubar, Bang Alawi sudah rungkat, dan nasabnya sudah tidak tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang begini cucunya Nabi. Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi. Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi
yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qur'annya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udeng-udeng, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Banten, Soma Saumad Dahri, dhahara zuhduhu wa dhahara wara'uhu, wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqhi wal tafsiri wal hadis. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Munhaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marah Labid, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten itu. Kitab Syaikhul Qadir Al-Jailani, Al-Ghunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh kiai lain dibaca oleh Abuya. Ya. Lah ini ada Abuya mengeritik tesis, bukan ngasih dalil. Wis pokoknya maulah dalil-dalilan. Wis pokoknya mah eta Habib eta bid'ah nabawiyah. Eta turunan Nabi pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim. Padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU. Belum pernah ngurusi NU. Bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat, punya calon nggak pernah ngedukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasyim aja Mbah Hasyim. Mbah Hasyim katanya mengisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Mbah Hasyimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasyim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasyim itu kalau ada Habib dihormati, kiai masih apa aja dihormatin. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan katanya, hormat kepada Habib. Ya hormat lah kiai kita, semua orang dihormatin. Dihormatin, tapi ada enggak Mbah Khalil mengisbat? Mbah Khalil itu sering nulis kitab loh. Ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Utsman Ba'lawi, itu kitab dulu saya, Fikratun Nahdiyah. Saya mengisbat Ba'lawi. Jelas itu kalimatnya. Wa min duriyatin Nabi atau wa min ahli baitin Nabi Ba'lawi. Itu namanya mengisbat. Astagfirullah. Ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa? Tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wih, lengkap itu. Dalam kitabnya Al-Fiqratun Nahdiyah. Dia mengisbat Ba'lawi. Gimana lagi? Gayanya kan hebat kalau ini. Kalau kita kan kurang gaya, kiai kita itu ngajar Fathul Mu'in aja. Dengan video mereka aja. Tidak meyakinkan. Padahal mah yudhiru tawadhu. Yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres. Tapi karena sekarang ada saingannya tidak fair. Framing segala macam semacam-macam lah gayanya. Akhirnya kiai kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafaqquh fiddin, itu kelihatan tidak alim. Sementara orang yang pidatonya hebat, saudara-saudara, wallah, DNA itu haram. DNA haram katanya. Meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan. Kalau kiai kita itu, kumaha etanya? Aduh, aing mah sanggup cenah eta ieu kiai, tahajudna sawengi cenah 200 rakaat. Waduh, jauh aing mah. Itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai-kiai yang katanya tahajudnya 200, dia ngomong, iya mah lain bangsa urang. Lain bangsa urang. Ini mah bukan kelas saya. Selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu, itu kalau ada terangin makrifat. Orang yang sudah makrifat pada Allah, dia dalam sholat, jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau ini dia sedang bukan sebagai sebuah pemberontakan dan bukan sebuah pergeseran kesadaran. Umat muslim yang ada di Indonesia semakin tersadar dan semakin terbangun dari mimpi buruknya bahwa Ba'lawi bukan lagi bernasab kepada Nabiullah Muhammad SAW, sahabat. Dan biasanya yang paling ribut bukan yang paling menyerang, tapi yang merasa posisinya sedang terancam. Terancam karena nasabnya dikuliti, nasabnya diabaikan, dan nasabnya dirungkatkan dan dijungkalkan. Ba'lawi bukan lagi bernasab kepada Nabiullah Muhammad SAW ketika tes DNA sudah diuji. Dari berbagai narasi, dari berbagai argumentasi dan debat-debat yang telah dinyatakan selesai, bahwa sebagai protagonis di sini adalah Ki Haji Imaduddin Utsman yang mengusung bahwa nasab Ba'lawi bukan lagi menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan biasanya yang paling ribut adalah orang-orang yang masih mempercayai bahwa nasab Ba'lawi
tersambung sanadnya kepada Nabiullah Muhammad SAW, sahabat beriman semua. Tak ada pengumuman resmi dari klan Habib Ba'alwi khususnya Robito Alawi untuk mengakhiri nasab dari Habib-Habib asal dari Yaman. Namun bukti-bukti tentang keterlibatannya bahwa mereka tidak pernah terlibat langsung dari kajian-kajian dan cerita-cerita hurafat yang selalu dikarang menjadikan mereka semakin tak berdaya untuk mendapatkan gempuran dari tesis dari Kiai Haji Maduddin Utsman yang tebalnya mencapai 140 halaman tersebut, sahabat beriman semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga polemik di sini bisa ada benarnya. Dan tinggalkan komentar Anda bahwa Ba'alwi bukan lagi menjadi zuriyah dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun titik didihnya mereka masih tetap bersikukuh dan mengklaim bahwa nasabnya masih tersambung rapi dan rapat, bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW tentunya. Dan semoga polemik yang mendera klan Habib Ba'alwi bisa bersadar diri dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, dengan sebenar-benarnya taubat, yaitu taubatan nasuha, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sangat tercela ini, sahabat beriman semua. Dan semoga dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani membuka mata, mindset dan pikiran kita. Siapa sebenarnya klan Habib Ba'alwi? Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang benar-benar suci tersambung sanadnya, sahabat beriman semua. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.